Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, semoga dijumpakan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya selalu diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat BA Channel, kita semua tahu bahwa semua manusia tidak luput dari salah dan dosa. Ada kalanya kita merasa terperangkap dalam lingkaran maksiat, perbuatan yang kita tahu salah, tetapi terasa begitu sulit untuk ditinggalkan. Ini bukan tentang menghakimi, tapi tentang kenyataan pahit yang sering kita hadapi. Kita mungkin sudah sering mendengar nasihat untuk berhenti saja, tapi mengapa rasanya selalu gagal? Di video ini, kita tidak akan membahas hukuman atau siksaan. Kita akan membahas rahasia praktis yang ditemukan oleh para ahli hati dan ahli spiritualis sejati. Rahasia untuk benar-benar mengubah diri dari dalam. Jika kita lelah dengan kegagalan yang terus berulang dan siap untuk perubahan nyata, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu kita harus menguak akar masalah. Rahasia pertama untuk meninggalkan sebuah maksiat bukanlah pada berhenti melakukan perbuatan itu, tetapi pada menguak akar masalahnya. Maksiat itu hanyalah buah dari penyakit hati. Mengapa kita melakukan maksiat itu? Apakah karena kesepian, stres, kebutuhan validasi, atau kebosanan? Maksiat seringkali berfungsi sebagai obat bius sementara untuk mengobati rasa sakit emosional yang lebih dalam. Alih-alih melawan maksiat itu sendiri, fokuslah untuk menyembuhkan akar emosi yang mendasarinya. Jika kita kesepian, cari lingkungan yang sehat. Jika kita stres, temukan cara halal untuk meredakannya, seperti olahraga atau berzikir. Tanpa mengobati akarnya, kita hanya akan memotong rantingnya. Maksiat yang satu hilang, yang lain akan tumbuh. Ini adalah rahasia kedua yang sering diabaikan, dan ini didasarkan pada prinsip psikologis Islam, yaitu mengosongkan dan mengisi. Pikiran dan hati kita tidak suka kekosongan. Jika kita berhasil mengosongkan tempat maksiat, tapi kita segera mengisinya dengan kebaikan, maka maksiat itu akan kembali atau digantikan dengan maksiat lain. Tentukan kapan dan di mana maksiat itu paling sering terjadi. Kita harus mengidentifikasi pemicunya. Selanjutnya, ganti kebiasaan. Segera ganti ritual maksiat itu dengan ritual ketaatan yang positif. Contohnya yaitu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan jangan lupa menunaikan ibadah. Jangan fokus pada tidak melakukan, tapi fokus pada melakukan sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya. Ganti dosa dengan pahala. Manusia adalah makhluk sosial. Lingkungan memiliki peran 80% dalam kegagalan atau keberhasilan kita. Lingkungan yang membangun saring lingkaran, berani mengambil langkah sulit untuk menjauhi lingkungan atau pertemanan yang menjadi pemicu utama maksiat. Kita tidak perlu memusuhi, cukup mengalihkan fokus pergaulan. Selanjutnya, cari teman sejalan. Carilah salah satu atau dua orang yang
kita percaya yang memiliki tujuan yang sama, yaitu meninggalkan maksiat. Ajak mereka untuk saling mengingatkan karena rasa malu pada manusia yang lain yang baik. Sering kali kita kuat di awal daripada rasa takut pada Tuhan. Kita ada saatnya kita tergelincir, itu pasti. Rahasianya adalah kecepatan kita bangkit. Jangan biarkan kegagalan satu hari merusak 1 bulan perjuangan. Segera setelah tergelincir, 1. Beristighfar, 2. Bertaubat, 3. Sholat 2 rakaat taubat. Lakukan kebaikan sebagai penebus dosa. Jangan menunda-nunda bertaubat. Jangan pernah biarkan bisikan setan yang mengatakan, sudahlah, kamu sudah gagal, lanjutkan saja, yang menguasai kita. Segera bangun. Selanjutnya, rahasia terbesar yang paling sederhana tapi paling berat kali ini adalah konsistensi dalam kebaikan kecil. Imam Bukhari meriwayatkan amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Jadi sedikit-sedikit tapi pasti ya. Maksiat besar dibangun dari maksiat kecil yang kontinu. Maka ketaatan juga harus dibangun dari ketaatan yang kecil atau yang kontinu. Contoh implementasinya: 1. Tentukan 1 maksiat yang paling mudah. Kita tinggalkan dan fokuskan energi di sana selama 30 hari. 2. Tentukan 1 kebaikan yang paling mudah kita lakukan. Misalnya sholat duha 2 rakaat dan lakukan tanpa gagal selama 30 hari. Yang ketiga, konsisten 30 hari akan membentuk jalur syaraf baru di otak kita, mengubah paksaan menjadi kebiasaan. Jangan mencoba menjadi malaikat dalam semalam. Cukup fokus 1% lebih baik dari hari kemarin. Sahabatku semuanya, meninggalkan maksiat bukanlah sprint atau cepat, melainkan maraton spiritual. Ini bukan hanya tentang menahan diri dari yang buruk, tapi tentang jatuh cinta pada yang baik. Rahasia sejati adalah mengubah fokus kita. Alih-alih berfokus pada seberapa sulit maksiat itu, fokuslah pada betapa indahnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, mari kita pelan-pelan, mari kita susun dengan baik. Untuk hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kita tinggalkan maksiat seberapapun itu, supaya kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Terima kasih sudah menonton video pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan hati bagi kita semuanya. Banyak kesalahan, banyak kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.